Selamat pagi Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu orang tua murid, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan mengadakan ibadat dalam rangka Hari Pangan Sedunia. Marilah kita siapkan hati. Kita awali ibadat kita dengan menyanyikan lagu pembuka. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk memulai ibadat kita. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema ibadat HPS kita tahun 2020 ini adalah makan sehat, menanam, dan berbagi. Anak-anak semua, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas semua makanan yang kita terima sehari-hari yang sudah disediakan oleh orang tua kita. Namun kadang-kadang kita semua kurang bersyukur dengan makanan yang sudah diberikan Tuhan. Kadang kita tidak mau makan makanan yang sudah disediakan oleh mama kita di rumah. Maka dari itu, atas kelalaian kita, sering kita tidak menghargai makanan, kita akan bersama-sama mohon ampun kepada Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk memeriksa
dengan kita bahwa kita selama ini banyak berbuat kesalahan. Anak-anak, marilah kita mohon belas kasih Tuhan atas semua ketidakpantasan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang untuk memanggil orang berdosa supaya bertobat. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, puji syukur kami haturkan atas rahmat yang Engkau anugerahkan kepada kami sampai saat ini. Puji syukur atas kesehatan yang kami alami. Bapa, berkatilah kami dalam ibadat hari pangan sedunia ini. Semoga sabda-Mu semakin meningkatkan keimanan kami kepadamu. Dan berkatilah kami agar kami semakin peduli terhadap sesama, terutama sesama kami yang menderita. Bapa, semua doa dan harapan ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati kita mendengarkan bacaan Injil. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan." Kata Petrus, "Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan.
Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk merenungkan bersama tema Hari Pangan Sedunia tahun 2020 ini. Tadi di awal ibadat, Ibu sudah menyampaikan bahwa tema besar Hari Pangan Sedunia tahun 2020 ini adalah makan sehat, menanam, dan berbagi. Marilah kita bersama-sama merenungkan tema ini satu persatu. Yang pertama, kita diajak untuk makan sehat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sudahkah kalian makan makanan yang sehat setiap hari di rumah? Pasti mama kalian, ibu kalian di rumah sudah memasak dan menyiapkan makanan yang sehat. Tapi sudahkah kalian bersyukur dan berterima kasih bahwa mama sudah masak makanan yang enak buat kita? Kadang ada anak-anak yang tidak suka makan sayur. Anak-anak sekalian, sesuai dengan tema ini, kita diajak untuk makan sehat sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur atas anugerah yang sudah diberikan Tuhan pada kita, maka sepantasnya kita berusaha untuk makan setiap makanan yang sudah disediakan oleh orang tua kita. Itu adalah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Kadang ada anak-anak yang mau makan kalau misalnya makan makanan yang cepat saji, itu kurang sehat. Maka sesuai dengan tema HPS ini kita diajak untuk makan makanan yang sehat. Yang kedua, ajakan dari tema HPS adalah kita diajak untuk menanam. Anak-anak sekalian, mungkin di rumah kita tidak punya lahan untuk menanam tanaman, tetapi kita bisa mengajak orang tua kita, keluarga kita di rumah, kita bisa menanam misalnya di dalam pot, menanam bunga, menanam buah-buahan, atau mungkin menanam sayur-sayuran. Itu kita bisa lakukan di dalam keluarga kita masing-masing bersama dengan anggota keluarga kita, dengan mama papa atau bersama dengan kakak. Kita bisa ikut ambil bagian dalam tema HPS tahun ini. Yang ketiga, kita diajak untuk berbagi. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi ini banyak sekali orang-orang yang terdampak pandemi COVID-19. Ada yang mungkin punya usaha, kemudian usahanya tidak jalan atau mungkin bangkrut atau berhenti. Ada juga orang tua yang mungkin di PHK. Sehingga banyak sekali sesama kita yang kekurangan makanan. Maka kita di masa pandemi ini kita diajak ikut berbagi. Mungkin kita bisa memberikan bantuan kepada sesama kita yang membutuhkan, mungkin hanya sedikit, tidak banyak, tidak apa-apa. Atau mungkin kita tidak bisa memberikan bantuan,
kita hanya bisa mendoakan, itu juga hal yang bagus, hal yang luar biasa. Kita bisa berbagi dengan sesama kita sesuai dengan kemampuan kita, dan pasti itu akan meringankan beban sesama kita yang terdampak pandemi COVID-19. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sehubungan dengan Hari Pangan Sedunia ini, saya mengajak kepada kita semua, marilah kita bersyukur dan menghargai setiap makanan anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Terutama kita juga ikut menjaga alam kita, karena sumber makanan kita berasal dari alam. Maka kalau kita tidak menjaga alam, maka nanti kita tidak bisa mendapatkan makanan. Supaya makanan itu selalu ada dan tersedia bagi kita, maka marilah kita bersama-sama ikut menjaga alam sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Dan juga yang lebih penting adalah sebagai wujud kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah diberi makanan kepada kita, maka janganlah membuang-buang makanan. Anak-anak, kalau kalian makan di rumah, silakan ambil makanan secukupnya dan jangan sampai sisa. Kemudian kalau sisa dibuang-buang, itu artinya kita tidak bersyukur atas anugerah Tuhan. Dan sementara banyak orang-orang di luar sana yang masih kekurangan makanan. Baik, anak-anak yang dikasihi Tuhan, itu hal-hal penting yang Ibu sampaikan. Kita perlu renungkan bersama, apakah selama ini kita sudah makan makanan yang sehat? Kemudian apa saja yang bisa kita lakukan untuk ikut melestarikan alam ini? Dan sudahkah kita selama ini berbagi dengan sesama yang menderita? Baik, itu saja yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Sekarang kita akan lanjutkan ibadat kita dengan mengaturkan doa umat. Allah Bapa yang penuh kasih, dengan segala kerendahan hati kami akan mengaturkan doa-doa kepadamu. Dengarkanlah doa-doa kami ini. Untuk gereja, ya Bapa, semoga gereja menjadi tanda kehadiran-Mu di dunia yang selalu peduli kepada sesama, terutama mereka yang miskin, kecil, dan tersingkir. Semoga gereja-Mu membawa sukacita kepada setiap orang yang selalu berharap kepada-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk negara Indonesia, ya Bapa, semoga bangsa kami selalu Engkau lindungi, jauhkan kami dari segala pertengkaran dan perselisihan, agar kami selalu mengusahakan persatuan dan perdamaian, sehingga cinta kasih-Mu dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk orang-orang yang menderita kelaparan, ya Bapa, berkatilah sesama kami yang mengalami kekurangan makanan, terutama karena dampak pandemi COVID-19 ini. Semoga berkat cinta kasih-Mu, semakin banyak orang yang peduli terhadap mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para petani dan nelayan, ya Bapa, berkatilah para petani dan nelayan agar mereka selalu berhasil dalam usaha menyediakan
yang melimpah sehingga kebutuhan akan pangan yang bergizi selalu terpenuhi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Untuk anak-anak yang kekurangan gizi, ya Bapa, berkatilah anak-anak yang masih kekurangan gizi, agar mereka mendapat penanganan yang sebaik mungkin dari pemerintah dan orang tua, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Untuk para siswa SD Strada Bina Mulia 1, ya Bapa, berkatilah kami agar kami selalu mengusahakan hidup yang sehat, makan makanan yang sehat dan bergizi, agar kami dapat menjadi generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, dan berprestasi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, itulah doa-doa yang dapat kami panjatkan kehadirat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan satukan doa-doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita akhiri ibadah kita dengan doa penutup. Puji syukur ya Bapa atas sabda-Mu dalam ibadat ini. Semoga rahmat Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami, sehingga kami selalu berusaha hidup baik, selalu sopan dalam perkataan dan perbuatan. Dan semoga kami selalu menghargai makanan yang merupakan anugerah-Mu sendiri dalam hidup sehari-hari. Berkatilah usaha belajar kami ya Bapa, semoga dapat kami lakukan dengan penuh semangat dan rasa tanggung jawab. Semua doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga usaha belajar kita, niat baik kita selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa